إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أيها الحاضرون أسمعوا وأنصتوا رحمكم الله. أسمعوا أنصتوا واسمعوا رحمني ورحمكم الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم عرفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. وقال أيضا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من الناس من يوم عرفة. معاشر المسلمين rahimakumullah, Duyufur Rahman, para tamu Allah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hari ini kita berada di padang Arafah melaksanakan salah satu rukun haji yang paling utama, wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu di Arafah. Orang yang tidak wukuf di Arafah tidak diterima haji. Hadirin sekalian, Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, kalau hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap minggu adalah hari Jumat, maka hari yang paling mulia sepanjang tahun, hari yang mulia adalah hari Arafah. Hari ini kita berada di hari Jumat, hari yang paling mulia dan juga hari yang paling mulia sepanjang tahun, yaitu hari Arafah. Alhamdulillah, ini tentunya rahmat
nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri bersama. Alhamdulillah. Tidak semua orang menjadi tamunya pada tahun ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini syaitan, iblis terlihat sangat kurus. Setan, iblis menangis meraung-raung. Kenapa? Karena pada hari ini mereka melihat bahwa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini tergoda mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini tidak ada yang lebih banyak ketimbang hari ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Dhuyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu riwayat dikatakan, Imamuna Hujjatul Islam Al-Ghazali pernah menanyakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan diri kita? Murid-muridnya menjawab, orang tuanya. Murid-muridnya lagi menjawab, guru-guru kita, sahabat kita, dan lain sebagainya. Tapi kemudian Imamuna Al-Ghazali mengatakan, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kita semua pada akhirnya akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pernah berkuasa pada akhirnya dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pernah berjaya, gagah, perkasa, pada akhirnya dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya raya dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakyat jelata semuanya telah ada masanya dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa saya tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan madarat kepada diri sendiri ataupun memberikan manfaat kepada diri sendiri kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin jaya jabatan, kita ingin terus melekat, tapi ketika Allah berkehendak lain, yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajalnya. Kita mempunyai ajalnya. Makhrus ada batas waktunya. Abdullah mempunyai catatan tersendiri kapan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saatnya tiba, fala yastakhirun, gak bisa kita mengakhir. Wala yastaqdimun, gak bisa kita memajukan. Syaratnya dipanggil Allah nggak perlu pakai sakit, yang sehat segar bugar, kalau saatnya tiba ya dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita ada di Arafah, miniatur padang mahsyar. Di tempat ini sejuk sekali. Di luarnya walaupun panas, tapi apakah di padang mahsyar seperti ini?
Di padang mahsyar sama seperti di dunia dalam artian berbeda-beda nasibnya. Di padang mahsyar ada yang merangkak, di padang mahsyar ada yang ngesot, ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang kepanasan luar biasa, ada yang berenang dengan keringatnya. Masing-masing ditentukan oleh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Saat ini kita sedang melakukan ibadah haji, berharap saat ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita diperintahkan untuk muhasabah diri, untuk mengevaluasi diri, untuk mengintrospeksi diri. Apa yang sudah kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hari tua kita luar biasa mempersiapkannya. Nanti kalau pensiun tiba, saya sudah mempersiapkan ini itu, padahal belum tentu umur kita sampai. Tetapi hari akhirat pasti terjadi. Kadang kita lalai, kita belum mempersiapkan apa-apa, tiba-tiba keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita bahas ada perbedaan orang mukmin, ada perbedaan orang kafir saat hendak dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mukmin berjumpa dengan dunia akhirat, man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ahu. Saat orang mukmin hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itulah ada al-bashir, ada malaikat yang memberikan kabar gembira. Wahai Abdullah, tempatmu ini di surga, diperlihatkan kabar kenikmatan surga. Maka Abdullah begitu senang, yang dia cintainya malah ingin segera meninggalkan dunia menuju akhirat. Karena apa? Gambaran kenikmatan surga yang akan didapatkannya. Begitu dia ikhlas, ridho, ingin segera meninggalkan dunia, Allah mencintainya, melimpahkan rahmat dan anugerahnya. Ini yang kita harapkan. Kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berbeda dengan orang kafir, berbeda orang-orang yang meninggalkan dalam kemaksiatan su'ul khotimah. Maka saat ajal tiba dia berontak, dia nggak mau. Karena apa? Yang dilihatnya adalah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia nggak mau mati, dia nggak mau meninggalkan dunia. Maka saat dia tidak ridho meninggalkan dunia, Allah pun menjauhkannya dari segala rahmat dan anugerahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat menjelang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat mengelilingi kita. Beda-beda malaikat. Kalau kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, amin ya rabbal alamin, maka yang datang malaikat yang wajahnya ceria, putih bersih, mengelilingi, mempersiapkan mengambil ruh yang dicabut oleh malaikat Israel. Ketika ruh itu dicabutnya, diterimanya ruh itu dengan tempat yang penuh dengan wangian, dibawanya ke langit ruh itu. Di setiap pintu langit semua malaikat menyambutnya, mengiringinya. Ditanya siapa? Dijawab ini fulan bin fulan, dengan nama keagungannya, nama kebesarannya disebut. Naik sampai ke langit ketujuh. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan, letakkanlah amal ibadahnya di illiyin, tempat yang paling tinggi, tempat yang mulia, dan kembalilah dia ke bumi. Dia diciptakan dari tanah
kemudian dia kembali ke tanah dan kelak akan dibangkitkan juga dari tanah. Berbeda orang yang meninggal su'ul khotimah, sama dikelilingi oleh para malaikat, tapi malaikatnya serem. Sama, begitu ruhnya dicabut, disambut, tapi sambutannya beda. Bukan dengan tempat yang dari surga, tapi tempatnya dari neraka. Naudzubillah min dzalik, baunya busuk. Ruhnya dibawa ke atas, tetapi setiap pintu langit menolaknya, para malaikat tidak mau menerimanya. Maka Allah perintahkan, letakkanlah buku catatannya fi sijjin, tempat yang paling hina, tempat yang paling rendah. Dan ruhnya bukan diiringi, tapi dilemparkan kembali ke bumi. Na'udzubillah min dzalik. Berbeda nasib dengan orang yang beriman, yang husnul khotimah, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat malaikat Munkar dan Nakir bertanya, dia menjawab dengan sukacita, dengan lancar. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab. Dia jawab, Allah Tuhanku. Ditanya siapa nabimu? Dia menjawab, Muhammad nabiku. Dia dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan. Beda dengan yang su'ul khotimah. Dia ketika ditanya man rabbuka, dia jawab, bingung. Bergetar, gemetar. Walaupun sudah dihafal di dunia pun nggak akan bisa. Karena melihat wajah Munkar dan Nakir pun seram sekali. Munkar dan Nakir wajahnya sangat menyeramkan ketika dia datang ke orang kafir, ketika datang kepada orang yang su'ul khatimah. Tapi wajahnya begitu mendamaikan ketika yang ditanya adalah orang-orang yang beriman. Setelah selesai orang yang beriman ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka datanglah menemani itu, datanglah ada orang yang wajahnya menyejukkan sekali yang menemaninya. Baru ditanya siapa? Dijawab, akulah amal perbuatan. Masya Allah. Jadi di alam kubur kita juga akan ditemani. Yang menemani amal kita. Amal kita akan menemani. Bentuknya seperti apa ya, sesuai amal kita. Amal kita baik, maka wajah amalnya dalam bentuk yang baik. Amal kita buruk, maka wajahnya dalam bentuk yang buruk rupa. Mudah-mudahan haji kita ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sebab musabab kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi sebab musabab kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang sampai saat ini belum bertugas, menunggu. Malaikat, ada satu malaikat yang sampai saat ini menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu bernama Israfil. Dia menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan dia meniup trompetnya. Saat perintah itu datang, ketika trompet ditiup, maka saat tiupan yang pertama semuanya kaget. Yang mengandung, mengeluarkan isi perutnya, bayinya keluar dengan keadaan prematur. Yang sedang menggendong bayinya, dia lepaskan bayinya. Semua orang seperti dalam keadaan mabuk, kebingungan. Tidak saling mengenal siapapun, saking bingungnya ketika mendengarkan trompet yang pertama. Tidak lama kemudian trompet berikutnya, maka semuanya mati, semuanya hancur lebur yang ada di dunia ini, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, kita akan dibangkitkan lagi dari alam kubur. Bentuknya beda-beda sesuai dengan amal perbuatan kita. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Seperti saat ini kita kumpul wukuf di Arafah, kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar menunggu hari hisab. Nasib kita ini hisabnya gimana? Minta tolong bertahun-tahun kita nggak jelas nasibnya. Saking nggak kuatnya, kemudian banyak umat manusia, ya Allah kalau memang mau masuk neraka, nerakalah.
Ada yang sampai begitu, saking gak kuatnya. Karena gak dipisah-pisah. Lari minta tolong sama Nabi Adam. Nabi Adam juga gak bisa menolong. Nabi Nuh gak bisa menolong. Sampai kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon untuk segera dilaksanakan kisah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad hidup pada zaman akhir, tapi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam justru akan dihisab yang pertama kali. Wajahnya bercahaya, bekas wudunya bercahaya, terang benderang wajah umat Nabi Muhammad, sehingga umat-umat Nabi yang lain mengira kalau yang bersama Nabi Muhammad itu nabi-nabi semua, karena terangnya wajah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara umat Nabi Muhammad ada yang nggak tahu hisab. Di antara umat Nabi Muhammad ada yang tidak mengenal sirat. Ada umatnya Nabi Muhammad langsung menuju pintu surga. Masya Allah. Kalau kita salah satunya, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ada umat Nabi Muhammad adalah kelompok umat yang kelak semuanya ditimbang amal perbuatnya terlebih dahulu ketimbang umat-umat yang lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sibuk nanti di akhirat. Sibuk apa? Menyelamatkan umatnya. Dilihat di timbangan, ternyata banyak umatnya yang amal kirinya lebih berat ketimbang amal baiknya. Dibawa lagi menuju neraka. Lari lagi Nabi Muhammad mengejar umatnya. Mengejar malaikat untuk apa? Ditarik umatnya, timbang lagi. Ternyata memang lebih berat. Amal kirinya lebih berat. Nabi Muhammad berkata, wahai malaikat, ini orang dulu ahli sholawat. Ini amalannya dia. Membantu memperberat timbangan amalnya. Sehingga yang tadinya sebelah kiri menjadi sebelah kanan timbangan amalnya. Lewat dia dari neraka. Selamat dia dari neraka. Banyak kejadian yang seperti itu menimpa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama, syafaatnya ada kalanya diberikan orang yang semestinya masuk ke dalam neraka. Dengan syafaatnya Nabi Muhammad, dia selamat dari api neraka, masuk ke dalam surganya. Ada orang yang memang amalannya luar biasa dan ahli surga, dengan syafaatnya ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga ada syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada umatnya yang masuk ke dalam neraka jahanam. Disitulah Nabi Muhammad saat sudah masuk surga, ketika mendapatkan laporan dari malaikat Jibril bahwa umatnya, ya Muhammad, umatmu masih banyak yang ada di dalam neraka. Nabi Muhammad kemudian segera sujud kepada Allah. Sujud memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian Allah berkata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad, sal tu'ta, ayo apa maumu, nanti akan aku kabulkan. Ya Allah, umatku banyak di neraka jahanam, ya Allah. Banyak umatku di neraka jahanam, ya Allah. Nabi Muhammad minta kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Kemudian Allah mengabulkan permintaannya Nabi Muhammad, diselamatkan. Silakan, selamatkanlah umatmu yang di dalam dirinya masih ada kebaikan walaupun sebesar biji sawi. Diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Ternyata nggak cukup, masih banyak di dalamnya umat Nabi Muhammad yang ada di neraka jahanam. Kembali Nabi Muhammad, cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya kembali sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kembali Allah
memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad, silakan. Selamatkan umatmu yang mempunyai kebaikan walaupun sebesar semut hitam yang kecil. Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan umatnya lagi. Dan ternyata masih banyak umat Nabi Muhammad, masih banyak. Kembali minta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah, masih banyak di neraka, ya Allah. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ini umatmu sudah tidak punya kebaikan lagi. Ya Allah, tapi di dalam dirinya masih ada kalimat tauhid, masih ada kalimat la ilaha illallah, masih ada, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu sudah bukan urusanmu lagi ya Muhammad, tapi karena rahmat dan keagunganku, selamatkan. Diselamatkan lagi. Yang di dalam dirinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa ada orang yang nggak mempunyai kebaikan sama sekali? Kenapa? Banyak sebenarnya amalnya banyak. Dia meninggal membawa segudang amal, banyak amalnya. Tapi begitu dihisab, banyak golim kepada Ustaz Abdullah, banyak golim kepada Bapak si A, banyak golim kepada si B. Maka ketika saya golim kepada Ustaz Abdullah, kebaikan yang pernah saya buat diberikan kepada Ustaz Abdullah. Saat ini memang orang yang didolimi sakit, tapi kelak di akhirat orang yang didolimi mendapatkan kekuatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bangga nanti orang yang didolimi. Orang yang lemah saat ini kelak mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatannya diberikan semua kepada orang yang kita dolimi. Ketika ternyata masih banyak orang yang kita dolimi dan amal perbuatan kita habis, maka dosa-dosa orang yang kita dolimi dilimpahkan kepada kita. Maka saat itu kita dikenal sebagai orang yang bangkrut, orang yang datang menuju desa akhirat, orang yang dipanggil Allah membawa segudang amal perbuatan, tapi habis untuk membayar hutang-hutang kepada siapa? Kepada orang-orang yang dizalimi oleh kita. Maka pada saat ini, di Arafah ini, kita mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah untuk diri kita. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang pernah kita zalim. Kita mohon ampun. Harapannya apa? Harapannya kelak di akhirat, orang yang pernah kita zalimi nanti memaafkan kita. Gantinya apa? Gantinya orang yang pernah kita zalimi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita zalimi siapa? Kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang pernah kita zalimi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita bersama-sama bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho, dan Allah pun ridho kepada kita. Kita dipanggil dengan panggilan la ilaha illallah, Abdul Muttalib, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Pada budi di ibadi, ayo masuk bersama hamba-hamba wadkhuli, dan masuklah ke dalam surgaku, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله الذي وقع وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر الحبيب أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والضيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدانها من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah ibu bapak kami, ya Allah. Ampunilah nenek kakek kami, ya Allah. Ampunilah anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, dosa-dosaku sangat banyak, ya Allah. Dosa-dosaku terlalu banyak, ya Allah. Tapi Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Ampuni juga orang-orang yang kita dimohonkan ampun kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami tidak pantas masuk surga, ya Allah. Tapi kalau kami harus mari neraka, kami tidak kuat, ya Allah. Jangankan pada kami mati, ya Allah. Panasnya dunia pun kami tidak kuat, ya. Panasnya api dunia kami juga tidak kuat, ya Allah. Apalagi kami neraka, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Terimalah tobat kami, ya Allah. Terimalah tobat kami, ya Allah. Terimalah tobat kami, ya Allah. Engkau Maha Pengampun. Engkau Maha Penerima Taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga wa adkhilna jannah ya Allah. Wa adkhilna jannah ma'al ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر
Allahu Akbar. Yang sholat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا وبيضوا الله سبحانه وتعالى الظهور والفرق